Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Lestari dengan NIM 290235004 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di sini tujuan video ini adalah saya ingin menerangkan atau membuat presentasi mengenai perpajakan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan 1. Nah, jadi dalam presentasi kali ini hal-hal yang akan saya bahas, yang pertama ini ada pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23, lalu ada pajak penghasilan pasal 24 atau PPh 24, lalu ada pajak pertambahan nilai ataupun PPN, dan yang terakhir ada pajak penjualan atas barang mewah ataupun PPNBM. Nah, jadi sebelum masuk ke subbab materi tadi, sebelum masuk ke materi-materi tadi, kita perlu tahu dulu nih, dasarnya apa sih yang dimaksud dengan pajak. Jadi pajak ini merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi langsung. Nah, pengertian pajak ini juga menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dikutip oleh Sumarsan tahun 2012 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, di sini juga ada pengertian pajak menurut Profesor Dr. PJH Adriani. Jadi menurut beliau pajak ini adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Nah, dari definisi kedua di atas, dari definisi-definisi di atas itu kita bisa nyimpulin kalau misalnya pajak ini adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya ini digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Nah, setelah tahu pengertian pajak, mari kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu PPh pasal 23 atau pajak penghasilan pasal 23. Jadi sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 23 ini? Jadi PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau pemberian dan penghargaan selain yang sudah dipotong PPh pasal 21. Nah, umumnya penghasilan jenis ini terjadi ketika adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan ataupun penjual atau pemberi jasa dan pembeli penghasilan. Pihak pemberi penghasilan yaitu pembeli ataupun penerima jasa akan memotong serta melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Nah, di sini ada dasar-dasar hukum dari PPh pasal 23 nih, teman-teman. Jadi, dasar hukumnya ini yang pertama terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan ataupun Undang-Undang UU PPh atau Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, dari pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini menjadi dasar utama pemberlakuan pajak penghasilan atas jenis-jenis penghasilan tertentu, termasuk penghasilan dari jasa dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya yang diterima oleh wajib pajak. Nah, pasal 23 ayat 1 ini menyebutkan bahwa pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang berasal dari penghasilan yang dibayar oleh badan usaha atau pemberi penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan ataupun penerima penghasilan. Lalu ada juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010. Jadi peraturan pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan kewajiban pemotongan dan penyisihan pajak penghasilan pasal 23 serta ketentuan lebih lanjut terkait dengan tarif dan mekanisme pelaporannya. Lalu juga dasar hukumnya ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Perdijen Pajak. Jadi Perdijen Pajak nomor PER 22/PJ/2013 mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan dan penyetoran pasal PPh pasal 23, termasuk format dan kewajiban penerbitan bukti potong PPh pasal 23. Nah, di sini kita masuk dalam subjek PPh pasal 23 nih, teman-teman. Jadi, subjek PPh pasal 23 ini adalah pihak yang dikenakan kewajiban untuk memotong ataupun membayar pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh pihak lain. Nah, secara umum subjek pajak dalam konteks PPh pasal 23 ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu pihak yang menerima penghasilan yang disebut juga sebagai penerima penghasilan dan pihak yang memotong pajak yang disebut juga sebagai pemotong pajak.
Nah, di sini dari subjek yang penerima penghasilan ini itu bisa individu ataupun badan yang menerima penghasilan dari pemberian jasa, royalti, dividen, bunga, sewa, ataupun penghasilan lainnya yang dikenakan PPh pasal 23. Dan juga ada wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Nah, contoh penerimaan penghasilannya ini yang pertama ada individu yang menerima penghasilan dari jasa konsultasi yang dibayarkan oleh suatu perusahaan. Lalu yang kedua contohnya ini dari badan usaha yang menerima pembayaran royalti ataupun sewa tanah dan bangunan dari pihak lain. Lalu yang contoh yang ketiga ini dari pemegang saham yang menerima dividen dari perusahaan yang dikenakan PPh pasal 23. Nah, di sini tadi kan udah ke penerima penghasilan nih. Sekarang yang ke pemotong pajaknya. Jadi, pemotong pajak ini adalah pihak yang membayar penghasilan kepada penerima penghasilan dan wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23. Pemotongan pajak ini nih meliputi yang pertama ada perusahaan atau badan usaha yang membayar jasa, sewa, bunga, dividen, royalti, dan penghasilan lainnya yang dikenakan PPh pasal 23. Lalu ada instansi pemerintah atau lembaga yang melakukan pembayaran kepada pihak lain yang menerima penghasilan tertentu. Lalu yang ketiga ada badan atau orang pribadi yang memberikan penghasilan kepada orang ataupun badan lain yang dikenakan PPh pasal 23. Nah, contoh dari pemotong pajak ini, itu yang pertama ada perusahaan X yang membayar jasa konsultasi kepada konsultan dan melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas penyerahan tersebut. Lalu contoh yang kedua ini ada instansi pemerintah yang membayar honorarium kepada penyedia jasa dan pemotong PPh pasal 23 atas pembayaran tersebut. Lalu contoh yang ketiga ini ada badan usaha yang membayar sewa tanah dan bangunan kepada pihak lain dan memotong PPh pasal 23 dari jumlah sewa yang dibayarkan. Lalu di sini ada objek PPh pasal 23. Jadi objek PPh pasal 23 ini mencakup beberapa kategori penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik individu maupun badan. Nah, berikut adalah jenis-jenis objek PPh pasal 23. Yang pertama ini ada jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya. Lalu yang kedua ada dividen, yang ketiga ada bunga, yang keempat ada royalti, yang kelima ada hadiah dan penghargaan, dan yang terakhir ada sewa tanah dan bangunan. Nah, di sini ada objek PPh pasal 23 berdasarkan tarif pajaknya. Jadi, berdasarkan tarif pajaknya ini PPh pasal 23 dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yaitu objek pajak yang dikenakan tarif 15% seperti yang dijelaskan sebelumnya dan objek pajak yang dikenakan tarif 2%. Nah, tarif PPh pasal 23 sebesar 15% ini wajib pajak ini wajib membayar PPh sebesar 15% dari jumlah seluruh dividen, bunga, royalti, hadiah ataupun premi asuransi dan lain-lainnya. Jadi ini tidak termasuk dipotong dari penghasilan pasal PPh 21. Jadi dividen tersebut meliputi dividen yang diterima pemegang polis dari perusahaan asuransi dan pembagian sisa hasil kegiatan koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan bunga adalah diskon premi dan imbalan untuk menjamin pembayaran utang, biaya lisensi, dan sisi lain berarti kompensasi untuk pengguna hak. Lalu tarif pajak PPh 23 sebesar 2% ini wajib pajak harus membayar PPh sebesar 20% sejumlah uang sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan barang tersebut. Sewa dan penghasilan lain dari penggunaan tanah dan bangunan dibebaskan dari pajak ini. Dasar hukum ini diberikan dalam 4 ayat 2 huruf. Tarif ini juga berlaku untuk total biaya dan jasa, rekayasa, konstruksi, manajemen, dan konsultasi. Nah, selain itu ada beberapa jenis layanan lainnya yang dikenakan tarif PPh 23 yang 2%-nya. Itu secara khusus jasa penilaian, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa desain, jasa pembuangan limbah, jasa penerbitan atau percetakan jasa, dan yang lain-lainnya. Lalu di sini ada tata cara menghitung PPh pasal 23. Nah, berdasarkan tarif pajaknya, PPh pasal 23 ini dibedakan menjadi dua, yaitu objek pajak yang dikenakan tarif 15% yang seperti dijelaskan sebelumnya, dan objek pajak yang dikenakan tarif 2%. Nah, perhitungan PPh pasal 23 dengan tarif 2% ini, misalnya contohnya PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta secara tunai, maka perhitungan PPh 23 untuk pendapatan ini adalah tinggal dimasukin aja rumusnya. Jadi rumusnya ini
2% dikali penghasilan bruto. Jadi 2% dikali, tadi kan penghasilan brutonya itu 20 juta. Berarti 2% dikali 20 juta sama dengan 400. Jadi besaran PPh pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Sejahtera ini adalah sebesar 400.000 dan harus dilaporkan oleh CV Indah ke kantor pajak. Nah, kalau misalnya untuk perhitungan dengan tarif 15%, itu misalnya contohnya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar rupiah. Nah, PT Perkasa memiliki 10% saham di PT Sejahtera. Nah, PT Perkasa ini adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen yang diterima PT Perkasa dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Nah, kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta dikali 10%. Nah, jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 45 juta. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu PPh pasal 24. Jadi, yang dimaksud dengan PPh pasal 24 ini adalah salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yang memberikan mekanisme kredit pajak luar negeri atau foreign tax credit yang memungkinkan wajib pajak Indonesia untuk mengurangi kewajiban pajak dalam negeri dengan pajak yang telah dibayar ataupun dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diterima dari negara tersebut. Nah, konsep ini diterapkan untuk menghindari pajak berganda ataupun double taxation yang dapat terjadi apabila suatu penghasilan dikenakan pajak oleh dua negara yang berbeda, yaitu negara sumber penghasilan dan negara domisili wajib pajak. Nah, di sini masuk ke dasar-dasar PPh pasal 24 nih, teman-teman. Jadi, PPh pasal 24 ini mengacu pada asas pemajakan berdasarkan domisili dan pemajakan berdasarkan sumber. Nah, asas pemajakan berdasarkan domisili ini berimplikasi bahwa negara domisili, dalam hal ini Indonesia, berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang diperoleh di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun dalam praktiknya, untuk menghindari pajak berganda, Indonesia memberikan kredit pajak luar negeri yang dapat mengurangi kewajiban pajak penghasilan yang dikenakan oleh negara domisili. Nah, prinsip-prinsip yang mendukung pajak penghasilan PPh pasal 24 ini, yang pertama ini ada prinsip kredit pajak luar negeri atau foreign tax credit, yaitu PPh pasal 24 menganut prinsip kredit pajak luar negeri yang dimana wajib pajak yang telah membayar pajak penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dapat mengurangi kewajiban pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Lalu prinsip yang kedua ini yaitu menghindari pajak berganda atau double taxation. Jadi salah satu tujuan utama dari penerapan PPh pasal 24 ini adalah untuk menghindari pajak berganda atau double taxation, yaitu situasi di mana penghasilan yang sama dikenakan pajak di lebih dari satu negara. Lalu yang ketiga ada prinsip keadilan fiskal, yaitu PPh pasal 24 juga berupaya mencapai keadilan fiskal, yaitu memberikan perlakuan pajak yang adil bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Nah, dengan adanya mekanisme kredit pajak luar negeri ini, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak lebih tinggi hanya karena mereka menerima penghasilan dari luar negeri. Lalu ada prinsip kepastian hukum. Jadi PPh pasal 24 ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak Indonesia yang beroperasi ataupun berinvestasi di luar negeri. Nah, mekanisme kredit pajak luar negeri ini memberikan kejelasan dalam menghitung dan memproses kewajiban pajak yang terutang, baik di Indonesia maupun di negara lain. Nah, sehingga mengurangi potensi sengketa perpajakan yang dapat timbul akibat pajak berganda. Nah, di sini ada subjek PPh pasal 24. Jadi, subjeknya ini ada wajib pajak atau orang pribadi yang merupakan WNI atau penduduk Indonesia yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Lalu yang kedua ada wajib pajak badan yang berbentuk perusahaan atau badan hukum yang terdaftar di Indonesia dan menerima penghasilan dari luar negeri. Lalu yang ketiga ada bentuk usaha tetap atau BUT. Jadi BUT di luar negeri yang dimiliki oleh wajib pajak Indonesia. Nah, syarat utama subjek PPh pasal 24 ini adalah mereka ini harus mempunyai penghasilan dari luar negeri yang terhutang pajak penghasilan di mana negara asal, namun juga dikenakan PPh di Indonesia. Nah, adapun wajib pajak yang tidak memenuhi syarat ini diantaranya yang pertama itu wajib pajak luar negeri atau PPh pasal 24 ini tidak berlaku untuk wajib pajak yang tidak berkedudukan di Indonesia.
seperti warga negara asing atau badan hukum yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri Indonesia. Nah, mereka yang bukan penduduk Indonesia tidak dapat mengklaim kredit pajak atas pajak luar negeri. Lalu ada wajib pajak yang tidak membayar pajak luar negeri. Nah, hanya wajib pajak yang sudah membayar pajak di negara asing atas penghasilan luar negeri yang memenuhi syarat untuk menggunakan fasilitas PPh pasal 24. Jika pajak tidak dibayarkan di negara sumber, maka tidak ada pajak luar negeri yang dapat dikreditkan di Indonesia. Nah, di sini ada objek pajak penghasilan PPh pasal 24 nih. Jadi, objek PPh pasal 24 ini adalah penghasilan yang diterima dari luar negeri yang terkena pajak di negara sumber yang meliputi yang pertama itu ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya. Nah, keuntungan ataupun dividen dari kepemilikan saham dan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan di luar negeri. Lalu yang kedua ada pendapatan atas keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Jadi penghasilan yang diperoleh dari penjualan atau penghasilan saham dan surat berharga asing. Lalu yang ketiga ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, termaksud penghasilan dari penggunaan aset seperti kendaraan, mesin, dan peralatan yang disewakan di luar negeri. Lalu yang keempat ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penyewaan properti seperti gedung ataupun tanah di luar negeri. Lalu ada penghasilan dari BUT di luar negeri, yaitu laba yang diperoleh dari kegiatan usaha tetap yang dimiliki di luar negeri. Lalu yang keenam ada penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan atau permodalan perusahaan pertambangan di luar negeri, yaitu penghasilan dari transaksi yang berkaitan dengan sektor pertambangan ataupun modal di luar negeri. Lalu ada keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri, yaitu penghasilan dari penjualan aset tetap seperti properti atau mesin yang berada di luar negeri. Lalu ada keuntungan dari pengalihan harta dari BUT di luar negeri, yaitu keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset yang dimiliki oleh usaha tetap di luar negeri. Lalu di sini ada fungsi dan tujuan dari PPh pasal 24. Yang pertama ini sudah pasti kita fungsinya ini adalah menghindari pajak berganda ya teman-teman. Jadi PPh pasal 24 ini bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama yang bisa terjadi jika penghasilan tersebut dikenakan pajak baik di Indonesia maupun di negara asal wajib pajak. Nah, yang kedua ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak luar negeri. Nah, dengan adanya PPh pasal 24 ini, wajib pajak luar negeri yang berpenghasilan dari Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pajak atau pembebasan pajak berdasarkan perjanjian pajak internasional atau P3B. Nah, antara Indonesia dengan negara asal mereka. Lalu fungsi dan tujuan yang ketiga ini adalah meningkatkan daya tarik investasi asing. Jadi dengan adanya ketentuan PPh 24 ini, Indonesia berupaya untuk membuat investasi asing lebih menarik karena tidak ada atau hanya sedikit beban pajak tambahan bagi investor asing yang beroperasi di Indonesia. Nah, lalu di sini ada mekanisme perhitungan PPh pasal 24. Nah, contohnya ini misalnya di tahun 2022 PT Usaha Maju memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 200 juta dan penghasilan dalam negeri senilai 300 juta. Nah, sesuai peraturan perpajakan di negara tersebut, diasumsikan badan usaha ini harus membayar pajak sebesar 15% untuk dapat menghitung total pajak terutang yang harus dibayarkan di Indonesia. Maka wajib pajak badan ini harus menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhan yang menjadi 500 juta. Selanjutnya total PPh terutang dapat dihitung dengan cara tadi kan kita udah tahu ya untuk rumusnya. Jadi rumusnya ini 15% dikali 500 juta sama dengan 75 juta. Nah, setelah mendapatkan total PPh terhutang, maka perlu dihitung jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan melalui rumus penghasilan neto dari luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali total PPh terhutang. Jadi penghasilan neto dari luar negeri ini kan 200 juta dibagi dengan total penghasilan yaitu 500 juta. Itu dari 500 juta ini dari 200 juta ditambah 300 juta. Nah, dikali 75 juta sama dengan 30 juta. Jadi PPh pasal 24 ini 30 juta. Berdasarkan ilustrasi perhitungan di atas, maka total pajak yang dapat dikreditkan wajib pajak ini adalah 30 juta. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Jadi PPN ini adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses distribusi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi akhir. Nah, PPN termasuk dalam jenis pajak tidak langsung
karena beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir, sementara pengusaha atau penjual tidak bertindak sebagai pihak yang memungut dan menyetorkan kepada negara. Jadi misalnya nih, kayak contoh sehari-harinya kita tuh kayak beli makanan misalnya di restoran, kan itu bukan restoran kita ya, tapi kita yang harus bayar pajak PPN-nya gitu. Nah, di sini ada dasar hukum dari PPN nih teman-teman. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Lalu yang kedua ini ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mengatur lebih rinci mengenai mekanisme PPN dan PPNBM. Lalu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu Omnibus Law Cipta Kerja yang memuat perubahan pada aspek perpajakan termasuk penyederhanaan administrasi perpajakan yang terkait dengan PPN. Nah, di sini ada subjek pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Jadi subjek pajaknya ini yang pertama itu ada pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi individu atau badan usaha yang menyerahkan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang diwajibkan untuk memungut pajak pertambahan nilai atas penjualan barang atau jasa, menyetorkan PPN yang dipungut ke negara, melaporkan PPN yang dipungut melalui surat pemberitahuan SPT masa PPN. Nah, lalu yang kedua ada konsumen akhir, yaitu konsumen akhir ini adalah pihak yang menikmati barang atau jasa yang telah dikenakan PPN. Lalu yang ketiga ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yaitu sebagai pengawas dan pengelola sistem perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak bertindak sebagai subjek yang mengatur dan memastikan PKP memenuhi peraturan terkait PPN, memeriksa laporan PPN yang diajukan oleh PKP, memberikan sanksi atau denda kepada PKP dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, di sini ada objek pajak pertambahan nilai atau objek dari PPN. Yang pertama ini objek ini ada penyerahan barang kena pajak atau BKP. Ini juga terbagi menjadi dua nih teman-teman. Ada yang barang berwujud dan yang ada barang tidak berwujud. Yang pertama ini yang berwujud ini kayak makanan, minuman, kendaraan bermotor, elektronik, pakaian dan barang konsumsi lainnya gitu. Lalu ada yang tidak berwujud itu seperti hak cipta, software, lisensi merek dagang dan segala macamnya. Lalu yang kedua dari objek pajak PPN ini ada penyerahan jasa kena pajak atau PJK, PJP maaf. Jadi jasa kena pajak adalah setiap aktivitas pelayanan yang menjadi objek PPN kecuali yang secara khusus dikecualikan. Contoh dari JKP ini adalah jasa konsultan umum, akuntansi dan desain, jasa konstruksi, jasa periklanan dan jasa lain-lainnya. Ada juga beberapa jasa yang dikenakan ada juga beberapa jasa yang tidak dikenakan PPN nih, seperti jasa pendidikan yaitu sekolah, jasa kesehatan, ataupun juga keagamaan itu juga nggak dikenain PPN. Lalu yang ketiga ada impor barang kena pajak, yaitu barang yang dimaksudkan atau barang yang dimasukkan ke wilayah pabean Indonesia dari luar negeri dikenakan PPN pada saat masuk melalui biaya cukai. Lalu di sini ada tarif dan cara menghitung PPN. Jadi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP, pemerintah telah menaikkan tarif PPN secara bertahap. Nah, tarif PPN terbaru ini 11% mulai April 2022. Kemudian rencananya ini akan dinaikkan lagi menjadi sebesar 12% pada tahun 2025. Nah, rumus menghitung PPN ini adalah harga barang dikali persenan dari tarifnya ini, kan itu 11% ya. Jadi contoh perhitungan PPN-nya ini, misalnya sebuah restoran mewah menjual makanan dan minuman dengan total harga 800.000. Ini belum termasuk PPN ya teman-teman. Jadi restoran tersebut mengenai tarif PPN sebesar 11%. Jadi total yang harus dibayarkan pelanggan ini adalah, kita tinggal masukin rumusnya nih, harga barang dikali 11%. Harga barangnya tadi itu 800.000, jadi 800.000 dikali 11% yaitu 88.000. Jadi total bayar atau total yang harus dibayarkan pelanggan adalah 888.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, jadi PPNBM ini merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang mewah di dalam daerah pabean. Objek PPNBM adalah barang mewah, yaitu barang-barang tertentu yang dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomis tinggi. Daftar barang mewah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Nah, tarif PPNBM ini untuk setiap jenis barang mewah berbeda-beda dan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, pajak penjualan atas barang mewah ini dikategorikan sebagai yang pertama ini pajak pusat, yang kedua pajak objektif, yang ketiga pajak atas konsumsi umum dan dalam negeri, dan yang terakhir ada pajak tidak langsung. Jadi dasar hukum PPNBM ini yang pertama itu dia ada di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM yang merupakan dasar utama dalam pengaturan PPNBM, mencakup definisi objek pajak, tarif hingga tata cara pemungutan. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-Undang HPP UU ini memperkenalkan harmonisasi aturan perpajakan termasuk penyesuaian ketentuan terkait PPNBM seperti pada PP Nomor 44 Tahun 2022. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022. Nah, peraturan ini menggantikan PP Nomor 1 Tahun 2012 dan menjadi panduan teknis pelaksanaan UU HPP termasuk pengenaan PPNBM atas barang tertentu seperti kendaraan mewah dan barang pemakaian sendiri. Nah, di sini ada ciri-ciri atau karakteristik dari PPNBM. Yang pertama ini bersifat selektif. Nah, PPNBM ini hanya dikenakan pada barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah. Jadi barang mewah ini umumnya bukan kebutuhan pokok dan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Lalu yang kedua menggunakan tarif progresif. Jadi tarif PPNBM ini bersifat progresif yang dimana semakin tinggi nilai barang maka semakin besar tarif pajaknya. Lalu ada bertujuan untuk pengendalian konsumsi. Jadi dengan adanya PPNBM ini kita bisa mengendalikan konsumsi barang-barang mewah agar tidak berlebihan, termasuk kendaraan dan berbahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Nah, di sini juga ada pihak-pihak yang memungut PPNBM. Jadi berdasarkan undang-undang yang berlaku, pihak yang wajib memungut PPNBM ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, pajak ini hanya disetorkan satu kali, yaitu pada saat impor BKP tergolong mewah atau pada saat penyerahan BKP mewah dari produsennya. Jadi pajak penjualan barang mewah ini tidak perlu dikenakan lagi pada saat proses penyerahan tingkat atau tahap selanjutnya. Nah, di sini ada objek PPNBM. Seenggaknya objeknya ini memiliki karakteristik kayak misalnya yang pertama ini objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Karena pasti orang-orang tertentu yang bisa belinya, yang punya banyak uang gitu kan. Lalu yang kedua, objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Lalu yang ketiga, objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang keempat itu, objek pajak ini dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Nah, di sini ada kategori barang, contoh barang tarif dan tarif PPNBM-nya. Yang pertama ini ada kendaraan motor. Itu contohnya kendaraan bermotor, itu contohnya kayak misalnya mobil sedan, SUV ataupun motor gede itu dikenakan tarif 10% sampai dengan 125%. Lalu ada hunian mewah kayak seperti apartemen mewah, rumah mewah gitu kan. Itu dikenakan tarif 20%. Lalu ada barang-barang mewah elektronik kayak TV premium, home theater, gadget eksklusif. Nah, ini tuh tarifnya itu tergantung pada barangnya. Jadi nggak bisa ditentukan dulu. Lalu ada juga pesawat udara ataupun pribadi. Ada pesawat udara pribadi kayak misalnya pesawat ataupun jet pribadi. Nah, ini dikenakan tarif 10 sampai 75%. Lalu ada kapal pesiar, yaitu kapal pesiar mewah, itu dikenakan tarif 20 sampai dengan 50%. Lalu ada perhiasan seperti emas, berlian, jam tangan mewah, itu dikenakan tarif 10 sampai dengan 40%. Nah, penerapan PPNBM pada sektor otomotif ini pada tahun 2021, contohnya pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan atau insentif PPNBM untuk mendorong pembelian kendaraan bermotor dengan tarif yang lebih rendah. Nah, beberapa model kendaraan seperti Toyota Agya, Honda Brio, dan Daihatsu Sigra mendapatkan diskon PPNBM 100% yang mengurangi harga jual mereka secara signifikan. Nah, hal ini berkontribusi pada lonjakan penjualan kendaraan di segmen LCGC. Nah, peningkatan penjualan mobil ini, yang pertama ini Toyota dan Honda melaporkan peningkatan penjualan hingga lebih dari 50% setelah insentif PPNBM diterapkan. Nah, penjualan Toyota meningkat tajam pada segmen kendaraan di bawah 200 juta, dengan Toyota Avanza dan Toyota Yaris sebagai model yang paling terdampak. Penjualan Honda HR-V juga mengalami lonjakan dengan kenaikan sekitar 60% di tahun 2021. Nah, yang kedua ini Daihatsu dan Mitsubishi
mengalami tren serupa dengan peningkatan 100% pada beberapa model seperti Daihatsu Sigra dan Mitsubishi Xpander. Penurunan tarif PPNBM pada kendaraan murah berpenggerak 4x2 membantu mempercepat penjualan mobil dalam kategori harga menengah. Lalu di sini ada pengaruh terhadap konsumen dan daya beli. Jadi insentif ini terbukti sangat efektif dalam mendongkrak daya beli masyarakat, terutama di segmen kendaraan dengan harga yang terjangkau. Nah, diskon PPNBM ini membantu mengurangi dampak kenaikan harga kendaraan akibat inflasi dan faktor eksternal lainnya seperti pemasok komponen otomotif yang terganggu, dan akibatnya konsumen yang sebelumnya menunda pembelian kendaraan karena harga yang tinggi mulai melakukan pembelian. Nah, mungkin segitu saja materi-materi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.